Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa salat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Betapa rindunya hati ini kepada surganya yang begitu indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surganya. Dan subhanallah, ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah satu seorang penghuni surga dikala nafasnya masih dihembuskan, sedangkan jantungnya masih berdetak, kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kepada muridnya Atta bin Abi Robah, ia berkata, "Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga?" Atta menjawab, "Iya." Ia berkata, wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Aku menderita penyakit ayan atau epilepsi, dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah aku untuk agar Allah menyembuhkannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga, dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu." Wanita itu menjawab, "Aku pilih bersabar." Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku terbuka, doakanlah agar auratku tidak tersingkap." Maka Nabi pun mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai saudariku, tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu betapa gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berpalas elok? Ataukah karena wanita yang berkulit putih babatu pualam? Tidak, bahkan Ibnu Abbas menyebutnya sebagai wanita yang berkulit hitam. Wanita itulah yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat, akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita, kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar'i, yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinya lah yang mengantarkan seorang wanita kedudukan yang mulia. Dengan ketakwaannya, keimanannya, serta keindahan akhlaknya, amalan-amalan solehnya, seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini itu demi mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikannya, tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan. Semoga Allah memberi mereka petunjuk. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya kepada kemudahan dalam bermaksiat. Maka saudariku, seperti apapun rupamu, seperti apapun fisikmu, janganlah engkau merasa rendah diri. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. Cantikanlah imanmu, cantikanlah hatimu dan akhlakmu. Wahai saudariku, wanita hitam itu menderita penyakit ayan, sehingga ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau agar berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Seorang muslim boleh berusaha demi kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, asalkan cara yang dilakukan tidak melanggar syariat. Salah satunya adalah dengan doa, baik doa yang dipanjatkan sendiri maupun meminta didoakan orang soleh yang masih hidup.
Dan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan berupa doa-doanya yang dikabulkan oleh Allah. Wanita itu berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap. Saat penyakitku kambuh, doakanlah untukku agar Allah menyembuhkanku. Saudariku, penyakit ayan bukanlah penyakit yang ringan. Terlebih penyakit itu diderita oleh seorang wanita. Betapa besar rasa malu yang sering ditanggung para penderita penyakit ayan karena banyak anggota masyarakat yang masih menganggap penyakit ini sebagai penyakit yang menjijikan. Tapi lihatlah perkataannya. Apakah engkau lihat salah satu kata yang menunjukkan bahwa ia benci terhadap takdir yang menimpanya? Apakah ia mengeluhkan betapa menderitanya ia, betapa malunya ia karena menderita penyakit ayan? Tidak, bukan itu yang ia keluhkan. Justru ia mengeluhkan auratnya yang tersingkap saat penyakitnya kambuh. Subhanallah, ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. Inilah salah satu ciri wanita solihah, calon penghuni surga, yaitu yang mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya? Saudariku, dalam hadis di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar, dan kesabaran merupakan salah satu sebab seorang masuk dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab, aku pilih bersabar. Wanita itu memilih bersabar walaupun harus menderita penyakit ayan agar bisa menjadi penghuni surga. Salah satu ciri wanita solihah yang ditunjukkan oleh wanita itu lagi bersabar menghadapi cobaan dengan kesabaran yang baik. Saudariku, terkadang seorang hamba tidak mampu mencapai kedudukan mulia di sisi Allah dengan seluruh amalan perbuatannya. Maka Allah akan terus memberi cobaan kepada hamba tersebut dengan suatu hal yang tidak disukainya. Kemudian Allah memberi kesabaran kepadanya untuk menghadapi cobaan tersebut, sehingga dengan kesabarannya dalam menghadapi cobaan, sang hamba mencapai kedudukan yang mulia di sebelumnya. Ia tidak akan mencapainya dengan amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika datang suatu kedudukan mulia dari Allah untuk seorang hamba yang mana ia belum mencapainya dengan amalannya, maka Allah akan memberi musibah pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya, lalu Allah akan menyabarkannya hingga mencapai kedudukan yang mulia yang datang kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini terdapat dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor 2599. Maka saat cobaan menimpa, berusahalah untuk bersabar. Berharap dengan kesabaran kita dalam menghadapi cobaan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita ke kedudukan mulia di sisinya. Lalu wanita itu melanjutkan perkataannya, tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku terbuka. Doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah agar auratnya tidak tersingkap. Wanita itu menderita penyakit ayan, tetapi auratnya tidak tersingkap. Wahai saudariku, seorang wanita yang ingatannya sedang dalam keadaan tidak sadar, kemudian auratnya tak sengaja terbuka, maka tak ada dosa baginya, karena hal ini di luar kemampuannya. Akan tetapi, lihatlah wanita tersebut. Bahkan di saat ia sakit, ia ingin auratnya tetap tertutup. Di saat ia sedang tidak sadar, disebabkan penyakitnya, ia ingin menjaga kehormatannya sebagai muslimah yang tetap terjaga. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang secara sadar justru membuka auratnya dan sama sekali tak merasa malu bila bertemu laki-laki yang melihatnya yang bukan mahramnya? Maka masihkah tersisa kehormatan bagi seorang muslimah? Saudariku, semoga kita belajar dan mengambil manfaat dari wanita penghuni surga tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.